bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Tema renungan yang akan kita dengarkan pada hari ini adalah Jangan Buta Hati. Tema ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 41. Renungan kita pada hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR dari Manila, Filipina. Dan doa oleh saya sendiri, Suster Maria Wigberta PRR, yang saat ini sedang bertugas di Malang. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita. Kita awali doa kita pada hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja. Langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah memasuki minggu keempat Prapaskah. Engkau tahu diri kami. Kami sering terjebak dalam kebutaan hati kami terhadap seruan-Mu untuk bertobat. Mampukanlah kami untuk melihat diri sendiri dengan segala kerapuhan diri kami, agar kami boleh mengalami pengampunan dari-Mu atas dosa-dosa kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan untuk hari ini dari Injil Yohanes
bab 9 ayat 1 sampai dengan 41. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun di waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelehkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami, dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat,
kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah bersepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya, maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga?" Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedang ia telah memelehkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelehkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, selamat merayakan hari Minggu Prapaskah keempat. Kita baru saja mendengarkan satu kisah Injil yang cukup panjang tentang Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahirnya. Tentu saja di balik kisah Injil yang panjang ini memberikan makna bagi kita untuk memaknai hari Minggu Prapaskah yang keempat ini. Karena itu saya memberi judul permenungan kita hari ini, Jangan Buta Hati. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, banyak kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan pertanyaan bagi orang lain. Misalnya, jika ada sebuah keluarga atau dalam sebuah keluarga besar ada kematian beruntun, atau ada yang kecelakaan, atau ada sebuah kejadian yang kurang menguntungkan, orang sering bertanya, mengapa seperti itu? Mengapa demikian? Mengapa hal ini terjadi? Orang mulai memprediksi sebab dan akibatnya. Orang mulai menghubungkan perbuatan atau kepribadian seseorang dengan kejadian tersebut. Nah, ternyata pemahaman seperti itu terlihat juga dalam pikiran para murid Yesus. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, mereka mempertanyakan, siapa yang bersalah? Orang yang buta sejak lahir ini atau orang tuanya? Untuk mengubah pola pikir mereka yang terjebak dalam sebab akibat tadi, Yesus memberi penjelasan bahwa kadang-kadang sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, sesuatu yang terjadi pada hidup manusia itu bukan karena orang itu sendiri, atau bukan karena keluarganya, atau bukan karena orang tuanya, tetapi itu karena Allah mengizinkan keadaan seperti itu agar pekerjaan kemuliaannya dinyatakan di dalam diri seseorang. Di dalam sebuah keadaan yang tidak menguntungkan, justru di sana Yesus hadir untuk menyatakan belas kasih-Nya. Seperti dalam kisah ini, belas kasih Yesus nyata pada diri orang yang buta sejak lahirnya. Dia menyembuhkan si buta itu. Sebagaimana dirinya adalah terang dunia, Yesus memberikan terang kepada orang buta itu. Sederhana saja yang dia lakukan. Meludah ke tanah, mencampurkan ludah itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta itu. Saya kira kalau orang yang benar-benar beriman, benar-benar percaya pada Yesus, sebenarnya ini Yesus menunjukkan kepada kita, memberitahu kita bahwa inilah tips atau mantra dari Yesus untuk menyembuhkan orang yang buta secara lahiriah. Yang benar-benar percaya, coba melakukannya. Mujizat pasti akan terjadi di sana. Berita pemulihan si buta itu menjadi viral. Responnya bermacam ragam. Ada yang menerima, ada yang menolak. Orang-orang Yahudi dari golongan Farisi menolak kesembuhan itu dengan menganggapnya sebagai perbuatan yang melanggar Sabat. Sebagian lagi menganggap bahwa mujizat itu tidak dapat dilakukan oleh orang berdosa. Dengan kata lain, mereka menganggap bahwa Yesus adalah orang berdosa dan tidak mungkin itu dilakukan oleh Yesus, yang dalam pandangan mereka Yesus adalah seorang berdosa. Sementara itu, orang yang telah disembuhkan sangat-sangat yakin
bahwa Yesus adalah seorang nabi. Dia mengakuinya. Dia bilang, dia adalah nabi. Bagi saya dia adalah nabi. Dia bukan orang berdosa. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, penyembuhan merupakan perbuatan baik. Namun bagi orang Farisi menjadi pelanggaran karena dilakukan pada hari Sabat. Mereka memahami hukum Taurat sebagai larangan untuk orang melakukan pekerjaan apapun, termasuk menyembuhkan orang sakit. Namun bagi Yesus, hari Sabat adalah ketetapannya dan setiap manusia adalah ciptaannya yang harus ia selamatkan. Oleh karena itu, dengan kesadaran penuh, Yesus menyembuhkan orang buta itu. Itulah Sabat yang sebenarnya, itulah Sabat yang sesungguhnya, yakni melakukan perbuatan kasih, menyembuhkan orang, memperhatikan orang lain, bukan membunuh orang atau bukan melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Bapak Ibu, para sahabatku, orang Farisi secara fisik mereka tidak buta, tetapi mata batin mereka buta, hati mereka buta. Nah, pertanyaannya untuk kita, apakah kita juga seperti orang Farisi? Apakah tingkah laku hidup kita membutakan mata hati kita? Apakah kita juga termasuk orang-orang yang suka mempersoalkan hal-hal yang tidak harus dipersoalkan? Atau menghubungkan hal-hal yang terjadi di sekitar kita dengan pikiran, dengan perkataan, dengan perbuatan-perbuatan kita yang mendatangkan dosa bagi diri kita sendiri? Mari Bapak Ibu para sahabatku, kita memilih cara yang benar di masa Prapaskah ini untuk memperbaiki diri kita. Lakukan apa yang harus dilakukan. Pikirkan hal positif yang harus kita pikirkan. Buang hal negatif yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kita telah diberikan mata fisik yang sempurna, yang sehat, yang tidak kekurangan apapun. Mari kita menata mata batin kita, menata mata hati kita, untuk menuju kesempurnaan yang Tuhan harapkan dari kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita mempersembahkan doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Bagi gereja yang kudus, kita berdoa semoga Allah Bapa berkenan memberkati para pemimpin gereja, agar melayani umat dengan bijaksana dan hati yang ikhlas, serta mampu mengembangkan hidup persaudaraan dan kerjasama yang baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga masyarakat kita semakin terbuka terhadap penderitaan dan keperluan orang-orang di sekitar kita, dan tidak hanya memikirkan diri sendiri, kelompok, atau memperkaya keluarga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan cacat mental, semoga roh Allah membangkitkan dalam diri kita rasa belas kasih serta perhatian yang tulus terhadap mereka yang sakit dan cacat mental. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua,
Semoga selama masa Prapaskah ini, mata kita semakin terbuka untuk memandang sesama sebagai saudara, serta berusaha meningkatkan kerjasama dalam membangun stasi, paroki, dan masyarakat kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan segala doa permohonan kita dengan bersama-sama mengulangi doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Bapak Uskup Gabriel Manek, doakanlah kami. Suster Ibuan Frida, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mohon berkat lewat tangan terurap imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan jumpa lagi pada doa dan permenungan hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.